Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Diansari, mahasiswa pendidikan fisika NIM 18050350003. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai teori pembentukan tata surya. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tata surya. Tata surya atau solar system adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, 8 buah planet, 5 buah planet kerdil, 173 satelit alam, dan jutaan benda langit lainnya seperti meteor, asteroid, dan komet yang berputar mengelilingi matahari karena terikat oleh gaya gravitasinya. Tata surya dipercaya terbentuk semenjak 4,6 miliar tahun yang lalu dan merupakan hasil penggumpalan gas dan debu di angkasa yang membentuk matahari dan kemudian planet-planet yang mengelilinginya. Tata surya terletak di tepi galaksi Bima Sakti dengan jarak sekitar 2,6 kali 10⁻17 km dari pusat galaksi atau sekitar 25.000 hingga 28.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Tata surya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 220 km per detik dan dibutuhkan waktu 225 sampai 250 juta tahun untuk sekali mengelilingi pusat galaksi. Terdapat dua paham yang menjelaskan pergerakan tata surya, yaitu paham geosentris dan paham heliosentris. Paham ini dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles yang menganggap bumi tak bergerak, sehingga matahari, bulan, planet-planet, serta bintang-bintang bergerak dalam orbit berbentuk lingkaran mengelilingi bumi. Gagasan itu kemudian dikembangkan oleh Claudius Ptolemeus atau Ptolemy pada abad ke-2 Masehi. Paham geosentris bertahan hingga tahun abad ke-16. Kemudian, diajukannya satu model yang lebih sederhana pada tahun 1514 oleh seorang pendeta Polandia, yaitu Nicolaus Copernicus. Gagasan Nicholas adalah bahwa matahari diam di pusat dan bumi serta planet-planet lain beredar dalam orbit berbentuk lingkaran mengelilingi matahari. Kemudian, pada tahun 1609, Galileo mulai mengamati langit malam dengan alat yang baru ia ciptakan, yaitu teropong. Ketika mengamati planet Jupiter, Galileo mendapati bahwa planet itu dikelilingin oleh beberapa satelit kecil atau bulan. Artinya, tak semua benda harus mengorbit mengelilingi bumi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Aristoteles dan Ptolemeus. Ada beberapa hipotesa yang disusun oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana asal mula terjadinya sistem tata surya. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, Vertaux model yang dikemukakan oleh René Descartes pada tahun 1642 yang menyatakan bahwa tata surya berasal dari awan partikel yang berputar mirip seperti pusaran air dengan orbit mendekati lingkaran. Kedua, teori nebula pertama kali dikemukakan oleh Emmanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Kemudian, hipotesis ini disempurnakan lagi oleh Pierre Marquis de Laplace pada tahun 1796. Oleh karena itu, hipotesis ini lebih dikenal dengan hipotesis nebula Kant-Laplace yang menyatakan bahwa pada tahap awal tata surya masih berupa kabut raksasa. Kabut ini terbentuk dari debu, es, gas yang disebut dengan nebula, dan unsur gas yang sebagian besar berupa hidrogen. Karena adanya gaya gravitasi, menyebabkan kabut itu menyusut dan berputar dengan arah tertentu, sehingga massa materi yang terkumpul atau terkonsentrasi di pusat akibat putaran, maka pusat akan semakin padat dan semakin panas, sehingga membentuk bintang raksasa, yaitu matahari. Selanjutnya, cincin-cincin gas dan es yang terlontar di sekeliling matahari
akan terus memadat seiring dengan penurunan suhunya dan membentuk planet dalam. Dengan cara yang sama, planet luar juga akan terbentuk. Teori nebula ini berhasil menjelaskan bahwa tata surya datar, orbit elips planet mengelilingi matahari hampir datar. Namun, teori ini memiliki kelemahan bahwa massa bahan dalam gelang-gelang tak cukup untuk menghasilkan tarikan gravitasi sehingga memadat menjadikan planet. Kelemahan ini dinyatakan oleh James Clerk Maxwell dan Sir James Jeans yang menyatakan bahwa teori kabut nebula tidak memenuhi syarat bahwa yang memiliki momentum sudut paling besar haruslah planet, bukan matahari. Ketiga, teori tabrakan komet. Pada tahun 1749, seorang ahli matematika Prancis yang bernama Georges Louis Leclerc Comte de Buffon yang menyatakan bahwa planet, satelit, atau benda-benda kecil lainnya terbentuk dari puing-puing atau reruntuhan tumbukan sebuah komet besar dengan matahari. Yang menjadi pertanyaan pada penelitian selanjutnya adalah seberapa besar ukuran komet? Karena saat itu mulai diketahui bahwa ukuran matahari luar biasa besar daripada komet yang teramat sangat kecil, beberapa puluh kilometer saja. Keempat, teori planetesimal. Teori ini diajukan oleh ahli geologi berkebangsaan Amerika yang bernama Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton pada tahun 1900. Menurut teori ini, matahari telah ada sebelum terbentuknya tata surya sebagai salah satu bintang yang banyak terdapat di langit. Pada suatu saat, ketika matahari berpapasan pada jarak yang tidak terlalu jauh dengan sebuah bintang lain, karena adanya efek gaya gravitasi bintang, maka massa matahari sebagian tertarik ke arah bintang, dan ketika bintang bergerak menjauhin, maka sebagian massa matahari akan berhambur dan membentuk planet-planet. Pada tahap pembentukan planetesimal yang mengandung banyak batuan dan logam, kemudian akan berkembang secara perlahan dari partikel-partikel yang sama dan komposisi yang sama dengan adanya peluruhan radioaktif menyebabkan planet ini akan memiliki inti logam dan kerak dengan densitas rendah. Kelima, teori pasang surut. Astronomi Inggris Sir James Hopwood-Jones pada tahun 1917 mengemukakan bahwa tata surya merupakan hasil interaksi antara matahari dengan bintang lainnya. Menurut Jones, dalam interaksi tersebut akan menimbulkan pasang surut pada matahari yang sangat besar, sehingga ada materi yang terlepas dalam bentuk filamen. Filamen ini tidak stabil, sehingga akan pecah menjadi gumpalan-gumpalan membentuk protoplanet. Akibat dari pengaruh gravitasi, bintang protoplanet akan memiliki momentum sudut yang cukup untuk masuk ke dalam orbit di sekitar matahari. Pada akhirnya, efek pasang surut matahari pada protoplanet saat pertama kali melewati perihelion memberikan kemungkinan bagi proses pembentukan planet untuk membentuk satelit. Teori ini terkendala dengan banyaknya kekurangan dalam analisis mekanikanya, khususnya tentang lagi-lagi masalah kekekalan momentum sudut. Setelah diteliti pada tahun 1929 oleh Sir Harold Jeffrey, Henry Norris Russell, dan Lyman Spitzer menolaknya dengan alasan apabila ada materi matahari yang terlepas, maka materi akan terhambur, bukan terkondensasi atau menggumpal. Jadi tidak mungkin akan membentuk sebuah planet. Keenam, teori kondensasi. Teori ini dikemukakan oleh G.P. Kuiper pada tahun 1950 yang menjelaskan bahwa bintang terbentuk dalam awan raksasa yang didominasi oleh molekul hidrogen dingin. Sebagian materi di sekitarnya akan runtuh akibat dari tarikan atau gravitasi ke arah pusat materi yang semakin padat. Gumpalan yang berkumpul di tengah akan menjadi cikal bakal matahari, sedangkan gumpalan lainnya akan menjadi planet-planet. Bentuk keseluruhannya akan menyerupai cakra materi yang berputar di mana
95% materi terkonsentrasi di pusat. Pada saatnya nanti, janin matahari akan berhasil membangkitkan reaksi nuklir di pusatnya. Sebagai akibat dari makin padatnya materi, makin cepatnya putaran, dan semakin panas. Tahap berikutnya, energi yang semakin besar di pusat ini akan perlahan terhambur keluar apabila segala kondisi terpenuhi dan lahirlah matahari sebagai bintang sejati. Ketujuh, teori bintang kembar. Hipotesis bintang kembar dikemukakan oleh Raymond Arthur Littleton pada tahun 1930. Teori ini menjelaskan bahwa dahulu matahari mungkin merupakan bintang kembar, kemudian bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan karena adanya pengaruh gaya gravitasi bintang. Maka, kepingan-kepingan yang lain akan bergerak mengitari bintang itu dan menjadi planet-planet, sedangkan bintang yang tidak meledak akan menjadi matahari. Kedelapan, teori protoplanet. Teori ini pada awalnya dikemukakan oleh seorang astronom Jerman yang bernama Carl von Weizsäcker pada tahun 1940 yang kemudian disempurnakan lagi oleh astronom lainnya pada tahun 1950 yaitu Gerard P. Kuiper, Subrahmanyan Chandrasekhar, dan lain-lainnya. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu, sehingga teori ini dikenal juga sebagai teori awan debu. Dasar pemikiran ke arah itu adalah adanya fakta yang menunjukkan bahwa di jagat raya banyak ditemukan gumpalan awan seperti itu. Lebih dari 5 miliar tahun yang lalu, salah satu gumpalan awan itu mengalami pemampatan. Pada proses pemampatan tersebut, partikel-partikel debu tertarik ke dalam menuju pusat awan yang membentuk gumpalan bola dan mulai berotasi. Seperti pada ilustrasi pemain sepatu es, begitu partikel-partikel debu yang berada di pinggir tertarik ke dalam, maka laju rotasi gumpalan awan harus bertambah agar momentum sudut gumpalan bernilai tetap. Karena rotasinya yang makin cepat, maka gumpalan tersebut akan mulai memipih atau mendatar menyerupai bentuk cakram, yaitu tebal di bagian tengah dan tipis di bagian tepi. Akibatnya, partikel-partikel yang berada di bagian tengah akan saling menekan dan menimbulkan panas yang berpijar. Bagian tengah yang berpijar ini disebut protosan atau bakal matahari yang pada akhirnya menjadi matahari. Bagian tepi atau bagian yang lebih luar berotasi sangat cepat sehingga terpecah-pecah menjadi banyak gumpalan gas dan debu yang lebih kecil. Gumpalan ini disebut dengan protoplasma dan akhirnya memadat menjadi planet-planet dan satelit-satelitnya.
Apakah planet di tata surya mengelilingi matahari dengan waktu yang sama? Bagaimanakah sebuah planet tidak terlepas pada orbitnya? Baiklah, sekarang akan kita bahas dalam hukum Kepler. Pada tahun 1609, seorang astronom yang bernama Johannes Kepler menerbitkan sebuah buku yang berjudul New Astronomy, yang isinya tercantum dua hukum. Hukum pertama Kepler, atau yang juga dikenal hukum lintasan elips, menyatakan bahwa semua planet yang bergerak dalam lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu titik fokus elips. Misalkan pusat elips berada di 0,0. Elips memiliki dua titik fokus C,0 dan minus C,0. Garis yang melalui dua titik fokus ini disebut sumbu mayor. Panjang sumbu mayor yaitu 2A. Sehingga titik potong elips di sumbu X adalah A,0 dan minus A,0. Sedangkan garis yang melalui titik pusat dan tegak lurus pada sumbu mayor disebut sumbu minor. Pada sumbu minor, titik potong elips di sumbu Y adalah B,0 dan minus B,0. Satu hal lagi yang harus dikenal adalah eksentrisitas. Eksentrisitas ialah perbandingan antara C dengan A. Dengan adanya eksentrisitas dapat menentukan bentuk dari orbit planet. Jika E sama dengan 0, maka bentuk orbit adalah lingkaran. Jika E berada di antara 0 dan 1, maka bentuk orbit adalah elips. Jika E sama dengan 1, maka bentuk orbit adalah parabola. Jika E lebih dari 1, maka bentuk orbit adalah hiperbola. Jika E tidak terhingga, maka bentuk orbit adalah garis lurus. Sekarang jika eksentrisitas bumi adalah 0,017, maka bentuk elips ialah menyerupai lingkaran, karena nilai eksentrisitas hampir mendekati 0. Jika matahari berada di salah satu titik fokus elips, dapat diperhatikan bahwa planet berada paling jauh dengan matahari disebut aphelion. Untuk bumi nilainya adalah 152.098.233 km, sedangkan jarak terdekat planet dengan matahari disebut perihelion. Pada bumi nilainya adalah 147.098.291 km. Dapat dilihat pada gambar bahwa planet-planet lain memiliki eksentrisitas yang berbeda-beda. Selanjutnya, hukum kedua Kepler. Dalam hukum ini menyatakan suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dan planet menyapu luas jurang yang sama dalam selang waktu yang sama. Untuk memahami pernyataan ini, perhatikan planet yang mengitari bintang dalam lintasan berikut. Misalkan pada awalnya planet berada pada titik S0 dan bintang berada pada titik P. Selanjutnya planet bergerak melalui lintasan elips selama delta T, sehingga planet berada di titik S1. Titik S0, titik P, dan titik S1 memiliki luas A. Luas ini dikenal sebagai sektor area, maka dapat disimpulkan untuk menyapu daerah seluas A dibutuhkan waktu selama delta T. Pada sisi yang lain, titik S2, titik P, dan titik S3 juga memiliki luas A, dengan waktu yang dibutuhkan planet untuk menempuh lintasan sama dengan delta T. Atau pada sisi yang lain, planet membutuhkan waktu delta T untuk mencapai titik S5 dari S4. Maka luas yang terbentuk dari titik S4, titik P, dan titik S5 juga sama dengan A. Inilah yang dimaksud pada hukum kedua Kepler. Setelah penjelasan berikut, apa hubungannya hukum ini pada pergerakan planet? Maka dapat kita perhatikan lokasi bintang pada elips berikut. Dapat dilihat bahwa pada sisi aphelion memiliki jari-jari lebih panjang dibanding pada sisi perihelion. Sehingga untuk menyapu luas yang sama, perpindahan sudut di sisi aphelion lebih kecil daripada sisi perihelion. Atau panjang sumbu elips lebih pendek dari sisi aphelion dibanding sisi perihelion.
Padahal penjelasannya pada hukum tadi menyatakan waktu untuk menyapu luas tersebut adalah sama. Sehingga kecepatan planet di aphelion lebih lambat dibanding kecepatan planet di perihelion. Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hukum kedua Kepler ini membahas tentang kecepatan dari planet-planet. Kemudian Johannes Kepler mengeluarkan buku keduanya yaitu Harmony of the World, di mana buku tersebut mencantumkan hukum ketiga Kepler atau yang dikenal hukum harmoni, yang berbunyi perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah Kepler mendapatkan hukum ini? Berikut adalah ulasan singkatnya. Tycho Brahe, ahli astronomi Denmark, memiliki data astronomi yang sangat kuat. Kemudian, Johannes Kepler menggunakan data ini untuk mendapatkan hukum pergerakan planet. Jarak planet menuju matahari merupakan jarak rata-rata karena orbit planet berbentuk elips dalam satuan astronomi, di mana 1 AU sama dengan jarak rata-rata bumi ke matahari. Asumsikan nilai jarak pada tabel adalah R. Selanjutnya, periode adalah waktu yang dibutuhkan planet untuk mengitari matahari dalam 1 kali putaran, dengan mengasumsikan pada tabel sebagai P. Dengan berbagai hal berikut, Kepler menemukan sebuah pola bahwa ketika membagi T pangkat 2 dengan R pangkat 3 dalam prosesnya menghasilkan nilai yang tetap, yaitu sekitar 1,33 kali 10 pangkat 5 hari pangkat 2 per AU pangkat 3. Adakah suatu aturan umum atau ketentuan yang dapat digunakan untuk menentukan jarak planet-planet ke matahari? Suatu metode sederhana yang dapat memudahkan dalam mengingat atau menentukan jarak rata-rata antara sebuah planet dengan matahari dalam satuan astronomis, yaitu dengan menggunakan hukum Titius-Bode. Disebut demikian karena metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Johann Daniel Titius pada tahun 1766. Seorang ahli fisika dan matematika berkebangsaan Jerman, kemudian dikembangkan lagi oleh Johann Elert Bode. Hukum ini dijelaskan dengan aritmatika dengan menggunakan aturan sebagai berikut. Dengan A adalah sumbu semi mayor atau jarak planet ke matahari. Titius-Bode menandai jarak antara planet ke matahari dengan menggandakan angka setiap bilangan sebanyak 2 kali lipat, kecuali untuk angka 0, sehingga mendapatkan angka sebagai berikut: 0, 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Kemudian, setiap bilangan ini ditambah dengan 4, sehingga mendapatkan angka sebagai berikut: 4, 7, 10, 16, 28, 52, dan seterusnya. Dan hasilnya dibagi dengan 10. Sehingga nilainya sebagai berikut: 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2,8, 5,2, dan seterusnya. 0,4 untuk Merkurius, 0,7 untuk Venus, 1 untuk Bumi, 1,6 untuk Mars, 2,8 untuk asteroid, 5,2 untuk Jupiter. Pada hakikatnya, aturan ini memang secara akurat memprediksi jarak dari seluruh planet dari Merkurius sampai Saturnus, dan Titius-Bode juga bisa dengan tepat memprediksi lokasi sabuk asteroid dan planet Uranus yang saat itu belum ditemukan, tapi
Prediksi itu tidak lagi tepat untuk planet Neptunus dan si planet Katai Pluto. Hubungan dalam Titius Bode pada akhirnya dilihat sebagai sebuah kebetulan matematika dan bukan hukum fisika, mengingat tidak ada penjelasan fisis yang bisa menguatkan dan tidak berlaku pada objek di area terluar tata surya. Meskipun demikian, diyakini juga bahwa daerah tersebut merupakan hasil matematis dari resonansi orbit dan interaksi gravitasi di dalam sistem multiplanet.